Oke teman-teman, pada video kali ini gue pengen bercerita mengenai gue kena corona padahal udah vaksin 2 kali. Saksikan sampai habis. Oke guys, selamat sore kawan-kawan semuanya. Udah lama nggak nge-vlog, nggak nge-motor vlog. Kebanyakan kemarin videonya berkaitan sama Run Tamiya ya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga tetap waras di era pandemi yang diperpanjang lagi. Kapan selesainya diperpanjang terus? Kan bete. Oke, ini perjalanan dari Cibitung seperti biasa ke arah Karawang. Jadi perjalanan pulang kerja. Sekarang kerja gua dibagi jadi 2 shift ya, shift pagi sama shift malam. Sebenarnya nggak malam sih, gua bilangnya sore ya, karena pulang jam 9 nih shift 2 itu. Kalau sekarang pulangnya jam 3. Sebenarnya pulang jam 3, sekarang jam 4. Tadi ada kerjaan yang nanggung, jadi kalian sholat asar dulu, baru habis itu langsung lanjut jalan. Oke. Nah, ini cukup kondusif. Kita lanjutkan cerita kita. Ya, dengerin ya cerita kita. Ngurusin COVID, recovery dari COVID. Jadi di kantor gue tuh emang bukan belakangan ya, beberapa bulan yang lalu sih. Kalau sekarang tuh udah selesai. Jadi tepatnya ceritanya gue positif COVID aja. Gua tes tanggal 22 antigen, tanggal 22 bulan Juni. Ya, bulan Juni. Sekarang bulan Agustus. Jadi sekitaran 2 bulan yang lalu, sebulan setengah yang lalu lah. 22 Juni. Nah, dari situ istri demam tuh. Hari apa ya? Hari Jumat, kira-kira hari Jumat dia udah mulai demam. Biasanya kan demam gitu, besoknya kan seger lah. Tapi besoknya itu masih berasa demam, plus lemas, plus sakit badan. Nah yuk kan, mikirnya jangan nyalahin kena di kantor, kena di perjalanan, atau kena istri gua waktu beli sayuran lah. Mikirnya pokoknya qadarullah lah gitu kan ya. Pikirnya pokoknya udah takdirnya udah kena. Oke. Antisipasi kita kan. Udahlah, udah kayak gini, udah hari Jumat tuh dia mulai berasa agak aneh, tapi agak beda gitu sama demam dia kemarin gitu, sebelumnya kalau demam masih bisa sholat gitu kan, masih bisa sholat tuh masih bisa lah. Kalau sekarang itu ngap gitu, maksudnya capek gitu, capeknya tuh cepet banget capeknya gitu, gampang banget capeknya gitu. Mandi ya, habis itu udahlah ngaso dulu, terus sholat gitu kan, habis sholat ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, udah tidur istirahat lagi gitu. Nah, gue masih nggak apa-apa tuh, gue ngerawat istri gue waktu itu. Istri gue rawat, terus ya apa ya, beberapa keperluan rumah tangga lah gitu kan, kayak nyuci yang kayak gitu lah, biasa lah. Jadi gue yang ngerjain kan, istri ya udah full aja istirahat. Habis itu aduh. Nah, mulai menyeramkan. Coba pakai helm ya mbak. Nah, habis itu, habis dia lemes kayak gitu, sekitar itu kan Jumat, berarti nah sekitar hari Sabtu malam minggu jalan gua nih mulai anget nih. Tinggal pikir, kan gua udah vaksin ya, udah 2 kali lagi vaksin waktu itu tuh, udah selesai. Terus inkubasinya udah lebih dari sebulan. Jadi gua vaksin itu sebelum puasa.
puasa bulan apa ya, lupa. Bukan bulan Ramadan ya. Iya maksudnya bulan Ramadan, tapi bulan Masehinya bulan apa ya, lupa gua. Nah, sebelum puasa, abis itu pas puasa tuh yang keduanya. Udah vaksin 2 kali udah full. Pakai apa? Waktu itu Sinovac. Waktu itu gue pakai Sinovac vaksinnya. Itu basis udah kan, udah sebulan lebih lah itu. Sampai gua kena, habis itu gua demam, gua masih berpositif thinking aja, enggak ini demam biasa aja gitu. Demam biasa aja. Nah, hari minggunya gua mulai demam tuh. Minggu siang ke malam lah gitu lah, sore lah, misalnya itu aduh mulai gak enak badan, gue juga udah sama-sama lemes. Nanya ke istri gimana kabarnya, dia udah nggak berasa lah nih, makan udah nggak berasa. Waduh, udah spesifik ini. Udah spesifik, udah nggak bisa nih. Oke, dari situ karena dari kantor WFH hanya 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu kan libur, jadi Senin masuk dong. Gue demam, gue lapor ke bos gue, ke manajer gue, ya udah istirahat aja dulu, antigen ya gitu kan, tadi antigen ya. Nah, di hari Senin berarti ya, di hari Seninnya itu gue nggak bisa kemana aja. Aduh, udah pusing nih. Udah mulai berasa pusing, udah mulai gak enak badan. Ntar lah antigennya besok agak segeran, kata gue teh. Ya Pak, gue bilang kan ke bos gue, besok Pak sekalian mau berangkat kerja, saya antigen dulu. Nah, besoknya hari Senin antigen dong, ke klinik minta di antigen. Ternyata positif. Waduh. Gua yang udah 2 kali vaksin, terus udah 2 kali vaksinnya udah lama, positif juga. Nah, abis itu gue hubungin istri gue positif. Oh ya udah kita isolasi aja lah. Mau dites gak, gue bilang gitu ya istri gue kan, buat memastikan. Gak usah lah, anggap aja gue udah COVID, kata istri tuh. Ya udahlah, ya udah guys. Oke, langsung inisiatif istri lapor ke Satgas COVID di daerah di Karawang ya, di lingkungan gue. Lapor Satgas COVID sini situ, akhirnya di telepon sama salah satu paskes ya, di puskesmas. Langsung tuh langsung sama Bu Bidan Rina kalau nggak salah namanya. Ditelepon sama dia, kondisi kayak gini. Terus istri gue disuruh antigen, datang ya ke puskesmas istri, tapi jangan diantar sama siapa-siapa. Nah, kebetulan waktu itu istri gue masih pusing-pusing gitu, minta, Bu ntar dah Bu, besoknya dah antigennya istri saya gitu. Istri saya lagi nggak enak ya, lagi benar-benar nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi ya udah, istri udah mulai hilang perasaannya, terus mulai hilang penciumannya kan gitu. Gue juga sama itu, mulai itu udah mulai kayak setengahnya lah gitu, udah nggak berasa gitu. Makanan juga kan, gue yakin gue banyak nambahin garam di nasi goreng gitu, tapi berasanya itu kayak nggak seasin yang gue pikirin gitu. Ngerti kan maksudnya? Yang harusnya level asinnya itu 10, ini malah dapet 5 gitu level asinnya. Nggak asik banget ya, kayak gitulah. Terus habis dari situ, nah banyak kan gue ngabarin ke kantor kayak gitu, dikasih dikirimin vitamin, sama kantor dikirimin termometer sama oximeter buat mantau, karena kan yang paling krusial di COVID itu kan menurut gue pribadi ya pernapasan sih intinya. Kalau udah ngap-ngapan, udah nggak beres itu, udah langsung aja di oksigen, bawa ke rumah sakit atau enggak gitu. Lanjut ternyata dari segi penyembuhannya ya, lama penyembuhannya lebih cepet gue loh. Iya,
kan harusnya kan istri duluan ya yang sembuh gitu kan, secara dia hari Jumat lah gitu, Jumat Sabtu Minggu, selisihnya 2 hari tuh sama gue tuh. Harusnya kalau dia ini, kalau sesuai on track kan harusnya duluan dia dong. Ini kebalik, gue cepetan gue cuma berapa hari sih demam lemesnya gitu. Kalau istri tuh lemesnya lama gitu, itu lemesnya lama gitu. Kalau gue paling Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis, paling Jumat lah gitu. Jumat udah mendingan gitu. Kalau istri enggak, lanjut dia lemes gitu, nggak bisa beraktivitas. Jadi kalau beraktivitas tuh udah kayak ngedrop gitu, jadi aduh pusing gitu, aduh ngap gitu. Oh udah kayak gitu mah udah cek oximeter gitu. Alhamdulillah sih oximeternya gua sama istri itu nggak sampai drop gitu. Nah lanjut, dari abis ngabarin ke tetangga tuh kan banyak datang untuk bantuan. Gue berterima kasih banget lah pokoknya sama lingkungan gitu, di lingkungan juga teman-temannya istri gue, teman-teman gue di tempat kerja juga, semuanya digembolin, telur berkilo-kilo, ada yang bawa ayam mentah. Iya sih, biar ini ya, biar apa namanya, hari pertama gitu, hari kesekian itu dimasak gitu, biar awet. Ayam tuh berkilo-kilo juga, buah-buahan, nah masya Allah, obat-obatan sampai di abang lo mau obat apa bang, gua beliin bang gitu. Aduh, madu dari bibi gua juga, terima kasih sama bibi gua, Bi Eva, Mang Emul lah, pokoknya teman-teman gua lah. Pertama kali yang ngasih bantuan Bi Eva. Dia datang pakai mobil malam-malam, beras rempah-rempah buat bikin jamu, ini itu lah. Udah mau beli obat apa dibeliin, butuh vitamin C kan, apa namanya itu, yang zinc kayak gitu tuh, Bekom Z, Bekom C kayak gitu, butuhin. Udah ajar. Makasih banget pokoknya, gue sama keluarga gue mengucapkan terima kasih yang udah nyumbang kemarin waktu gue isolasi mandiri kena COVID. Nah oke, baik. Aduh tambal nih ya. Gue balik lagi ya ke penyembuhan gue yang kok lebih cepet ya pada bini gue. Gue pikir-pikir lagi, terpaparnya juga kan, kalau memang gue OTG kan ya harusnya kepapar hari Rabu gitu, hari Kamis gitu kan. Harusnya gue hari Kamis juga langsung sakit gitu kan, besoknya lah Jumat gitu. Ini malah di Minggu, malah istri gue duluan gitu kan ya. Ya memang dipikir-pikir lagi gitu kan ya, dimitigasi. Dipikir lagi, wah ini gara-gara gue udah vaksin kali ya, jadi antibodi gue udah kebentuk seenggaknya gitu kan, gitu. Jadi ya terus dari proses penyembuhan yang lebih cepat juga mikirnya, wah ini memang kayaknya vaksin nih gitu, kayaknya mungkin pengaruh vaksin ya. Gue bilang mungkin, tapi itu yang gue yakini sama gue dan istri gue, ini pengaruh vaksin sehingga imun gue lebih tinggi daripada imun istri gue. Jadi penyembuhannya lebih cepat, gejalanya otomatis lebih ringan juga gitu. Nah, itu sih yang gue yakinin tuh, pengaruh dari gue udah divaksin gitu. Nah teman-teman mikirnya di endorse atau apa? Endorse mah ada duitnya ya. Ini bukan dia, ini testimoni lah gitu ya. Testimoni ya bagi gue sendiri, bagi gue pribadi sendiri. Ya sok aja, vaksin aja lah, nggak apa-apa gitu. Kita seenggaknya udah ikhtiar gitu kan, gitu. Toh itu nanti isi vaksinnya anah ini ono itu gitu kan, ya sok terserah lah gitu kan. Yang vaksin gue udah ikhtiar gitu. Urusan gua kena COVID setelah gua vaksin 2 kali juga, toh gejalanya yang gua rasain itu nggak parah gitu,
nggak separah cerita teman-teman gue gitu yang lain gitu kan. Nggak, iya, sama istri gue yang nyata gitu ya, yang nyata aja yang di depan mata gue, istri gue aja gitu, nggak separah istri gue gitu. Kalau istri gue tuh lemesnya gitu minta ampun gitu, bangun dikit pusing. Penciuman itu ya, dari segi penciuman ya sama perasa gitu, itu lebih cepetan tuh kerasanya gitu, nyiumnya gitu lebih kerasa. Berasa itu batuk, gue sama istri gue batuknya masih ada pada saat itu ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Jadi sampai 3 minggu itu masih ada aja dikit-dikit gitu batuk. Ya udah, habis dari situ dia udah 14 hari ya, 14 hari lebih lah, 16 lah, udah 16 hari. Lapor lagi dong ke puskesmas, Bu, ini perlu antigen lagi nggak? Nggak usah, kalau udah sehat, nggak ada gejala. Oh, bersyukur, alhamdulillah banget gue melewati fase COVID ini dengan tidak terlalu berat. Ya gue harap sih teman-teman semua, gue nggak nyaranin harus vaksin, enggak, terserah, itu mah pilihan teman-teman semuanya. Ini cerita gue yang udah divaksin 2 kali tapi masih COVID, gejalanya itu real. Dan bagi gue yang udah vaksin, penyembuhannya lebih cepat, gejalanya lebih ringan dibandingin sama istri gue yang belum vaksin gitu. Jadi vaksin apa enggak, semuanya dibalikin lagi ke temen-temen. Kalau dikiranya gak yakin, gak usah. So, sekarang video permohonan subscribe. Tar habis ini nih. Duh, ini jembatannya belum selesai juga nih. Luar biasa ya Pak, kebut Pak. Lebaran ini kayaknya bentar lagi sih ini. Bulan lagi lah ya, bulan lagi ya. Oke, buat teman-teman untuk berlangganan silahkan klik subscribe, kemudian like-nya jangan lupa, nyalakan loncengnya biar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi apabila ada video baru dari channel gua ini. Oh iya, jangan lupa komen ya.